Heho Pop gengs! Seperti yang kita tahu, industri stand-up comedy itu lagi gacor-gacornya karena mendapat perhatian dari segala kalangan. Perhatian ini jelas jadi pisau bermata dua, karena stand-up comedy gak jauh dari yang namanya bakal ada yang tersinggung. Kayak Uncle Roger ini nih, komedian berdarah Asia ini pernah ngelempar jokes soal social credit di China. Uncle Roger, social credit score going up. Alhasil, jokesnya ini membuat Uncle Roger dilarang menggunakan seluruh platform media sosial Cina. Wah, ngeri juga ya. Namun, apa sih sistem kredit sosial di Tiongkok tersebut? Apa ganjarannya kalau skornya makin rendah atau tinggi? Sampai, gimana pemerintah Cina bisa ngelihat sosial kredit semua orang? Nah, bicara soal sosial kredit, pertama kali hal ini dibicarakan di Cina itu datang dari tahun 1980-an. Tujuan sosial kredit awalnya untuk menjadi instrumen verifikasi pinjaman perbankan pada mereka yang ingin meminjam. Pasca Perang Dunia Kedua, para peminjam di Cina emang ugal-ugalan, berani minjem tapi nggak bisa bayar. Makanya di sana tuh terkenal banget sebuah istilah, yaitu laolai, sebutan bagi mereka yang nggak bisa bayar utang. Perkembangan wacana ini terus santer dibicarakan hingga cetak birunya berhasil dibuat pemerintah pada tahun 2007. 20 tahun berselang, tujuan sosial kredit ini bertambah untuk menjadi pengawas badan usaha atau bisnis yang erat hubungannya dengan buruh. Pada sektor bisnis, sosial kredit digunakan untuk memonitoring hak buruh seperti gaji yang sesuai hingga jam kerja yang tidak over. Setelah itu, 7 tahun kemudian pada tahun 2014, proyek ini kemudian diumumkan ke publik dan diikuti dengan 30 proyek percontohan. Dalam proyek percontohan ini, beragam pihak yang dipercayakan pemerintah ada beragam, mulai dari platform dagang online, platform perbankan, hingga dating apps. Dalam pengumumannya juga, sistem sosial kredit dianggap akan berlaku efektif di tahun 2020. Setelah pengumuman dari proyek sosial kredit ini, beragam infrastruktur penunjang pun terus dibangun. Salah satu yang paling berasa itu adalah keberadaan CCTV di mana-mana. Pada 2020 kemarin, CCTV di China dikabarkan udah mencapai 300 juta unit. Wow! Dan dipasang di mana-mana, mulai di jalanan, sekolah, bank, hingga tempat perbelanjaan. CCTV yang digunakan juga bukan CCTV biasa, melainkan CCTV yang sudah diintegrasikan dengan kecerdasan buatan atau AI. Setiap orang yang berhadapan dengan CCTV ini bakal ditampilkan segala informasinya. Mulai dari nama, pekerjaan, tempat tinggal, riwayat kriminal, dan yang pasti, sosial kreditnya. Hebatnya lagi, apa yang ditampakkan dalam CCTV ini bersifat real time dan diupdate dalam waktu kurang dari 5 detik. Kemudian seluruh datanya itu akan tersimpan dalam big data milik pemerintah Cina. Big data yang disebutkan tadi tentunya punya peran untuk meracik skor kredit tiap orang yang terus naik turun dari waktu ke waktu. Nah, angka skor kredit ini dipengaruhi oleh beragam hal. Mulai dari ketaatan dengan hukum yang berlaku, ketaatan membayar pajak, kehidupan dan perilaku bermasyarakat, hingga yang paling gila nih adalah riwayat pencarian internet. Wah, bener-bener harus hati-hati ya. Jadi bagi orang yang sering hate speech di media sosial, atau ya itu tuh buka situs yang kagak-kagak, skor kreditnya bisa langsung zoom terjun bebas. Nah, skor kredit yang dimiliki ini tentu aja punya dampak yang secara real dirasakan oleh tiap individu, mau itu baik maupun buruk. Jika sosial kreditnya baik, untungnya gak main-main. Pemerintah bisa membantu untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Wah, moral menentukan ya. Kemudian, mendapatkan diskon pembayaran listrik, air, hingga cicilan properti. Asik gak tuh? Anak-anak mereka juga bisa mendapatkan rekomendasi untuk sekolah terbaik. Bahkan di beberapa daerah, mereka yang punya sosial kredit bagus bisa dapat tiket liburan gratis. Nah, bagi mereka yang jomblo, namanya bakal diprioritaskan di dating apps. Ya, kayak punya Tinder Premium di versi BPJS. Kita lanjut. Namun, berbalik dari semua keuntungan tadi, ganjaran skor kredit rendah juga nggak main-main. Pemerintah bisa menutup akses dalam membeli tiket pesawat dan kereta, melarang pembelian properti, terus larangan mendatangi hotel, tempat wisata, dan restoran.
menutup akses pada lowongan pekerjaan. Tidak boleh punya hewan peliharaan. Melarang anak si pemilik skor kredit rendah untuk mendaftar di sekolah unggulan. Kemudian yang paling gila adalah menurunkan kecepatan internet dan mengubah ringtone HP. Aku terkaget-kaget mendengarnya. Nah, gilanya lagi nih, mereka yang punya skor kredit rendah juga bakal mendapatkan sanksi sosial mengerikan, di mana wajah mereka dipasang di mading hingga di layar publik yang ada di stasiun, bioskop, dan lain-lain. Melihat pengendalian yang masif ini tentu aja ada beragam kontroversi yang mengikuti kebijakan sosial kredit Cina. Di tahun 2017 misalnya pada kasus Su Xiaodong, atlet MMA yang ingin membuka kedok dari master Tai Chi dan Kung Fu di Cina yang katanya melakukan pembohongan publik. Makanya dia menantang beragam master Tai Chi dan Kung Fu untuk beradu di arena. Hasilnya jelas, Su Xiaodong ini menang dalam hitungan detik. Namun sayangnya, meski telah melakukan pengungkapan pembohongan publik, sosial kredit dari si atlet MMA ini malah turun drastis. Pemerintah Cina menganggap bahwa Su Xiaodong mempromosikan doktrin barat dengan mempermalukan budaya Cina yaitu kungfu dan tai chi. Jadi, kebijakan skor kredit ini memang penuh kontroversi karena orang yang niatnya baik malah bisa kena skor kredit buruk. Namun meski memiliki kontroversi penilaian yang buruk, nyatanya sistem skor kredit ini punya hal baik, utamanya dalam pencegahan buronan yang ingin kabur. Dari data tahun 2020, setidaknya ada 1.400 oknum kriminal yang ditangkap karena teknologi CCTV yang mereka miliki. Ratusan di antaranya adalah buronan korupsi yang berhasil membuat Cina menarik kembali uang negara mereka senilai 2,9 miliar yuan atau 6,8 triliun rupiah. Tidak bisa dipungkiri bukti ini memang membuat kita semua harus memuji sistem skor kredit dari Cina. Dari berita perkembangannya, pemerintah Cina telah membuat program evolusi bernama Skynet. Skynet adalah pembaruan CCTV dan AI dengan kemampuan yang lebih kompleks. Salah satu kemampuan paling mencengangkannya adalah membaca hubungan antara satu orang dan orang lain yang akhirnya bisa mempengaruhi sosial kredit yang dimiliki. Wah, hubungan ini dibaca melalui perjalanan yang dilakukan menggunakan pesawat, kereta, bahkan mobil pribadi. Kemudian juga didapatkan dari riwayat telepon dan video call. Wah, berarti kita diawasin dari segala arah dong ya. Jadi misalnya nih, ada orang yang berpacaran dengan kriminal. Sosial kreditnya itu pasti turun. Kemudian ada orang tua yang anaknya jadi pencuri atau membuli. Sosial kreditnya juga pasti turun. Nah, kegilaan lebih tinggi kemudian datang dari tindak rasisme pada Muslim Uighur, di mana Skynet bisa membaca ras seseorang dan melaporkannya ke polisi. Dari laporan New York Times, Muslim Uighur yang dideteksi berkumpul lebih dari 6 orang secara berulang kali di suatu daerah akan secara otomatis dilaporkan pada polisi untuk diperiksa. Gimana? Mengerikan ya? Bisa jadi cuman kongko-kongko ngopi doang tapi didatengin polisi. Nah, itu tadi sistem sosial kredit milik Cina. Bagaimana menurut kamu? Apakah hal ini bagus diterapkan di Indonesia? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.